ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku, Tuhan ada di mana-mana. Yuk kita aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi Dia beserta. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi Dia beserta. Naik ke gunung, naik ke gunung, turun ke lembah, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, dekat padaku, menyertaiku, Tuhan
Ayo, siapa yang di sini yang suka sama nasi? Yes. Biasanya kamu makan sama ayam goreng, kamu makan sama sup, kamu makan sama rawon, atau bahkan kamu yang suka sama sushi, kalian pasti suka banget yang sama yang namanya nasi. Tapi seberapa banyak dari kalian yang tahu kalau misalnya nasi yang kalian makan itu adalah hasil kerja keras dari beberapa orang, dari banyak orang, yaitu para petani, di mana mereka menanam biji, kemudian mereka merawatnya di bawah terik matahari yang sangat panas, lalu mereka juga harus merawatnya di dalam lumpur. Yes, di dalam lumpur. Dan mereka tidak hanya melakukan hal seperti itu aja, tangan mereka juga harus kering karena mereka harus megang pupuk, lalu memberikan air supaya padi di sana itu menjadi sehat dan menghasilkan nasi yang lezat. Tetapi mereka tidak hanya bekerja saja, teman-teman. Mereka juga memiliki waktu atau masa-masa di mana mereka memanen. Wah, apakah kalian bisa membayangkannya ketika kalian berada di ladang sawah, lalu kalian melihat ada begitu banyak padi-padi yang sudah menguning. Bagaimana ya perasaan mereka? Pasti senang banget. Nah, hal yang sama juga terjadi di Israel. Pada waktu itu, di Israel, mereka punya hari khusus di mana mereka merayakan hasil panen mereka. Hari itu disebut hari Pentakosta. Mereka memanen gandum, mereka berkumpul bersama-sama di tempat itu. Tetapi pada tahun itu, Pentakosta memiliki makna yang berbeda. Hasil panennya berbeda. Apakah kalian lihat gandum yang sudah menguning ini? Gandum ini tandanya sudah matang karena warnanya sudah kuning. Dan pada hari itu bangsa Israel sangat senang karena hari itu adalah hari perayaan Pentakosta. Perayaan panen mereka. Wow, tetapi tahukah kamu bahwa 10 hari sebelumnya ketika Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, ia telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong yang akan tinggal diam dalam setiap murid-muridnya. Wow, keren banget ya. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan ia dijanjikan oleh Yesus akan tinggal diam dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Wow, keren banget. Nah, kalau kalian baca, di zaman yang lalu, di zaman perjanjian lama, Roh Kudus ini hanya datang dan pergi. Ia hanya datang kepada beberapa orang saja. Dan ketika tugasnya sudah selesai, Roh Kudus ini akan pergi. Atau ketika orang tersebut sudah tidak taat lagi kepada Allah, maka Roh Kudus ini akan pergi. Contohnya siapa? Kalau kalian tahu, Raja Saul. Raja Saul ketika diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, Roh Kudus turun kepada Raja Saul tersebut. Dan Raja Saul juga taat. Maka Roh Kudus tersebut tetap tinggal di dalam Raja Saul. Tetapi ketika Raja Saul sudah tidak taat kepada Allah, apa yang terjadi? Roh Kudus pergi dari Raja Saul. Nah, hal ini berbeda. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib untukmu, Yesus berjanji bahwa ia akan memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus tersebut akan diam dan tinggal selamanya di dalam hidup orang yang percaya kepada Dia. Wow, keren sekali ya. Roh Kudus tersebut akan tinggal diam selamanya. Dia tidak akan datang dan pergi. Ketika kamu taat, Dia akan tinggal diam. Ketika kamu tidak taat, Roh Kudus akan tetap tinggal diam untuk membantumu kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Yesus naik ke surga, para murid taat sama perintahnya Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk menanti-nantikan janji Roh Kudus tersebut. Dan yes, pada hari yang sama, hari Pentakosta, hari perayaan yang besar bagi bangsa Israel, pada waktu itu, di mana mereka merayakan menerima hukum Taurat dan juga seperti yang Kak Fiji bilang, mereka merayakan hasil panen gandum mereka. Pada hari itu, Yerusalem sangat ramai, dipenuhi oleh orang-orang dari segala bangsa. Dan yes, ketika 120 murid Yesus berkumpul bersama-sama untuk menantikan janji Allah tersebut, maka tiba-tiba yang terjadi adalah turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul.
Dan tampak juga, apa teman-teman? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka semua. Yang dijanjikan kepada mereka bahwa Roh Allah itu akan turun, Roh Kudus itu akan turun, dicurahkan, akhirnya terjadi. Dan itu memenuhi semua murid. Hadirat Allah begitu kuat. Kuasa Allah turun memenuhi mereka semua. Lidah api yang hinggap di atas mereka saat itu juga membakar hati mereka. Membakar habis ketakutan, kelemahan, dan keterbatasan mereka. Dan sekaligus membakar hati mereka untuk berkobar-kobar, bersemangat menceritakan pekerjaan Allah. Tiba-tiba, murid-murid pun mengalami hal yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Yes, mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak kenal dan mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Yes, dan dalam bahasa-bahasa itu ternyata teman-teman, mereka sedang menceritakan tentang perbuatan dan pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah. Wah, keren sekali ya. Nah, tapi menurut kalian apakah suatu kebetulan kalau misalnya Roh Kudus itu dicurahkan dan pada saat yang sama terjadi juga hari Pentakosta? Ya, hari perayaan panen gandum tersebut. Apakah suatu kebetulan? Rasanya kok tidak ya. Yes, karena dalam kedaulatannya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta di mana segala orang dari segala suku bangsa itu berkumpul. Bukankah Tuhan itu Yesus juga pernah katakan di dalam firman-Nya di Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yes, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes, dalam kedaulatannya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada saat di mana segala bangsa itu sedang berkumpul supaya berita tentang Yesus itu diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, Allah itu berkuasa ya untuk melakukan segala sesuatu menggenapi janji dan kehendaknya. Nah, Allah itu mau berita tentang karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus itu diberitakan sampai ke ujung dunia agar segala bangsa dan suku itu dapat mendengarnya. And yes, tugas para murid dan kita semua adalah menceritakan karya keselamatan Yesus ke seluruh dunia. Ketika Roh Kudus turun dan dia tinggal dalam kehidupan para murid-muridnya, mereka berubah. Yes, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Petrus yang tadinya kita tahu bahwa ia adalah seorang yang sangat penakut. Ia sampai menyangkali Yesus 3 kali. Wah, pada hari itu ada keberanian yang muncul untuk ia berdiri bagi nama Yesus. Yes, Petrus dengan berani menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ia bangkit kembali dengan penuh kemenangan. Roh Kudus memberikan Petrus keberanian untuk berdiri demi Yesus. Begitulah sifat Roh Kudus, teman-teman semua. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang sangat lemah lembut, yang tidak egois, dan tidak suka berbicara tentang dirinya sendiri. Yang Roh Kudus bicarakan adalah hanya tentang Yesus, Yesus, dan Yesus. Apakah kamu tidak suka hari ini kalau mendengar dan bicara tentang Yesus? Mungkin kamu belum pernah dan membiarkan Roh Kudus itu untuk memimpin kehidupanmu sepenuhnya. Karena ketika kita memberikan ruang dan kita membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, maka ia hanya akan memimpin kehidupan kita untuk hidup bagi Yesus. Yes, hanya bagi Yesus. Itu membuat kita menjadi suka untuk mendengarkan tentang Yesus, ngobrol tentang Yesus, dan kita ada kerinduan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Yes, semua orang pada waktu itu sangat kagum akan apa yang terjadi kepada Petrus. Yes, mereka kagum akan pekerjaan Roh Kudus. Mereka terheran-heran akan pekerjaan Petrus. Mengapa Petrus yang dulunya takut tiba-tiba menjadi orang yang sangat berani untuk bicara tentang Yesus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Petrus dengan sangat luar biasa. Tiba-tiba orang-orang itu juga bisa mengerti akan apa yang Petrus katakan. Tiba-tiba mereka menjadi begitu tertarik terhadap pengajaran tentang Yesus. Bahkan tiba-tiba mereka juga minta Petrus untuk membaptis mereka. Alkitab mencatat
bahwa pada hari itu kira-kira 3.000 orang yang dibaptis, percaya sepenuhnya dan memberi hidup mereka kepada Yesus. Sekali lagi ya teman-teman, ini bukanlah suatu kebetulan. Karena Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dan 3.000 orang menjadi percaya pada hari itu. Secara tradisi memang hari itu adalah hari panen. Tetapi di dalam kedaulatannya, Allah telah mengatur itu semua. Supaya pada hari itu juga menjadi hari perayaan. Di mana ada 3.000 orang yang dituai untuk kemuliaan Allah. Ada 3.000 orang yang telah dimenangkan untuk percaya kepada Yesus. Hari Pentakosta yang pertama setelah kebangkitan Yesus, di mana rohnya dicurahkan dalam hidup murid-muridnya, tinggal di dalam mereka, telah menjadi makna baru pada hari itu. Hal yang sama juga Allah rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Allah rindu supaya rohnya, roh Allah, Roh Kudus, itu juga tinggal dalam setiap kita untuk memberikan kita kuasa, supaya kita bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Ketika kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, percayalah, Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, kekuatan, bahkan kuasa. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, dan kita akan menjadi saksi Allah dimanapun kita berada. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk janji-Mu bahwa Roh Kudus itu akan tinggal diam dalam setiap kami dan akan memberikan kuasa kepada setiap kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus telah turun ke atas setiap kami, telah tetap tinggal diam dalam setiap kami, dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin.